Urusan duniawi juga harus ditempuh dengan ilmu, urusan akhirat juga ditempuh dengan ilmu. Duniawi yang tidak ada ilmunya ya niscaya hasilnya juga beda. Begitupun akhirat. Sedangkan ketika kita beramal untuk akhirat, contohnya sholat atau ibadah-ibadah yang lain, tanpa ada ilmunya, ya nanti kita akan istilahnya di akhir kemudian dinamai hanjakal itu mangitungtung, hanjakal di semawat kabawa, ibadah rumangsa ibadah si orang jadi ilmuwan sampah lalat tidak ada gunanya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu nasihat Syekh Ta'lim Ta'alim. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudah. Mardudah itu tidak berujung, tidak mempunyai nidom, tidak ada hasilnya. Jadi kalau kita mengingat dawuh ataupun kata itu, niscaya semua yang kita amalkan itu harus tahu ilmunya, posisinya itu harus tahu. Seperti perjalanan kita sholat, takbiratul ihram Allahu Akbar itu ya punya hukum jatuhnya wajib disuarakan, hurufnya wajib pas kena semuanya. Tidak boleh ada yang rusak, itu wajib. Kalau tidak disuarakan, telinga sendiri tidak mendengar, berarti sholat kita itu tidak sah. Itu. Kemudian niat itu diprogram di dalam hati. Waktunya dengan takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, hatinya kosong, ya sholatnya tidak sah. Itu. Berarti kita itu dalam perjalanan sholat itu sendiri kita harus tahu mana gerakan, mana ucapan yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, perbuatan mana yang haram bahkan membatalkan, itu kita harus tahu. Harus tahu bagian-bagiannya. Seperti perjalanan kita misalnya, seperti tadi dalam bacaan Fatihah, Bismillah hukumnya wajib. Diucap Fatihah 7 ayat itu harus komplit. Sampai ke waladhdallin. Berucap amin hukumnya sunat. Berdoa sebelum amin hukumnya sunat gitu. Jadi kita tahu celahnya gitu. Baca iftitah hukumnya sunat gitu. Kemudian ketika kita ruku, misalnya rukunya kita bergerak dari berdiri sampai ruku Allahu Akbar, itu di sana kita wajib tumakninah. Waktunya tumakninah, posisi anggota sudah menempati posisinya masing-masing. Dalam arti kepala sudah sejajar rata-rata air dengan anggota belakang, misalnya dengan pantat, berarti punggung itu sudah sejajar. Kalauhin wahidatin, seperti tempat yang satu, papan yang satu. Katakanlah kalau kita taruh water pass di atas punggung kita, itu airnya sudah rata. Nah itu ukuran. Kalau terlalu ngangkat ke atas ya tidak benar, berarti tidak memenuhi syarat. Terlalu turun tidak memenuhi syarat. Nah ini semacam ini sholat itu tidak mudah. Bahkan menurut para alim, sholat itu afdhalul umur wa ashabiha, paling utama-utamanya perkara dan paling sulit-sulitnya perkara yaitu sholat. Karena awal tayangnya dari sesuci ya. Dari kita yang suci, merupakan suci itu adalah syarat. Itu sudah sukar sekali sulit tentang sesuci.
memilih air bagaimana yang bisa untuk kita wudhu, kemudian bagaimana kita cara membasuh anggota wudhu kita. Wah, itu kalau tanpa ngaji cuma sekedar tampilan sekilas, wah itu repot. Karena ukuran air basuhan pertama kalau belum rata, itu airnya punya hukum mustakmal. Nah, itu. Nah, ini tentunya kalau sekedar dipahami obrolan yang sekilas ini ya bingung. Makanya ya harus benar-benar ngaji, harus ketika kita tidak paham ya harus menanya. Kemudian dari cipratan-cipratan baul, rois, karena disampaikan di akhir zaman ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah di hadapan Rabbul Qadir Jalal Ikram, kita itu merasa diri kita itu sudah bagus ibadahnya, ternyata ibadah kita itu tidak diterima. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengurus cipratan-cipratan najis. Seperti kita kencing, ada peletikan yang kena sarung atau kena, nah itu, maka kita buang air kecil pun ya harus benar-benar teliti sebelum kita buang air kecil. Jadi mau pipis itu harus teliti. Di mana tempat kita pipis itu, di situ sudah ada najis apa belum sebelumnya. Mungkin ya ada kerikil yang ketika kena semprotan air kencing kemudian memantul, kena pakaian, kena sarung. Sekecil apapun yang namanya rois itu ya tidak ada istilah maafu dah. Ya. Lah kecuali di luar kehati-hatian terjadi ya wallahu alam, itu namanya maafu. Tapi ketika kita tidak berhati-hati ya bukan maafu, itu namanya sembarangan. Maka ya nanti kita terjebak, merasa kita sudah melaksanakan ibadah, ternyata ibadah kita tidak bisa menolong kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kita itu tidak diterima karena salahnya syarat, ya, tertukarnya rukun, ya mubah. Maka itulah ya monggolah sisihkan waktu walaupun seberapalah Anda mampu menyisihkan, sisihkan waktu untuk ngaji, terutama yang hubungan dengan ya bertingkatlah, terutama yang hubungan dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya kita yang namanya ibadah, sholat, puasa itu otomatis kebutuhan kita. Kemudian di dalam urusan perdagangan, kita sebagai orang dagang ya harus tahu ilmunya dagang. Orang tani harus tahu ilmunya tani. Itu agar jangan sampai kita terjebak ngaku-ngaku mempunyai simpanan, mempunyai deposito, ternyata kosong. Ya